Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 9 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pusat yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar menerima Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah yang mempersatukan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, Pusat yang Agung, tanggal 9 November. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 17. Semua murid memiliki kesalahan serius ketika Yesus memanggil mereka untuk melayaninya. Bahkan Yohanes yang paling dekat bergaul dengan Dia, yang lemah lembut dan rendah hati, tidak secara alami lemah lembut dan mudah mengalah. Ia dan saudaranya disebut anak-anak guru. Ketika mereka bersama Yesus, setiap penghinaan yang ditujukan kepadanya membangkitkan kemarahan dan permusuhan mereka. Temperamen yang jahat, dendam, roh mengkritik, semuanya ada dalam diri murid yang dikasihi itu. Ia sombong dan berambisi menjadi yang pertama dalam kerajaan Allah. Namun, hari demi hari, berbeda dengan semangat yang keras, ia melihat kelembutan dan kesabaran Yesus, dan mendengar pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Ia membuka hatinya terhadap pengaruh ilahi, dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Juru Selamat. Dirinya tersembunyi di dalam Kristus. Ia belajar untuk mengenakan kuk Kristus dan menanggung bebannya. Yesus menegur murid-muridnya. Ia memperingatkan dan menasihati mereka. Tetapi Yohanes dan saudara-saudaranya tidak meninggalkannya. Mereka memilih Yesus meskipun ditegur. Juru Selamat tidak meninggalkan mereka karena kelemahan dan kesalahan mereka. Mereka terus-menerus menanggung pencobaannya dan mempelajari pelajaran hidupnya sampai akhir. Dengan memandang Kristus, karakter mereka diubahkan. Para rasul sangat berbeda dalam kebiasaan dan watak. Ada pemungut cukai, Matius dalam kurung Lewi, dan Simon yang fanatik dan berapi-api, pembenci otoritas Roma yang tidak kenal kompromi, Petrus yang murah hati dan impulsif, dan Yudas yang berpikiran sempit, Thomas berhati tulus tetapi pemalu dan takut, Filipus yang lamban hati dan cenderung ragu, dan anak-anak Zebedeus yang ambisius dan blak-blakan, bersama saudara-saudara mereka. Mereka disatukan dengan kesalahan mereka yang berbeda. Semuanya dengan kecenderungan yang diwarisi dan dikembangkan untuk kejahatan. Tetapi di dalam dan melalui Kristus mereka harus tinggal dalam keluarga Allah. Belajar untuk menjadi satu dalam iman, dalam doktrin, dalam roh. Mereka akan menghadapi ujian, keluhan, perbedaan pendapat. Tetapi selama Kristus tinggal di dalam hati, tidak akan ada perselisihan. Kasih-Nya akan menuntun kepada kasih bagi satu sama lain. Pelajaran dari Sang Guru akan menuntun kepada penyelarasan semua perbedaan. Membawa para murid ke dalam kesatuan, sampai mereka menjadi satu pikiran dan satu pertimbangan. Kristus adalah pusat yang agung, dan mereka akan mendekati satu sama lain secara seimbang sebagaimana mereka mendekati pusat itu. Diambil dari The Desire of Ages 295 dan 296.
Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan pagi Sabat ini adalah pelajaran vital bagi kita semua, khususnya bagi kita yang percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 19 Agustus tahun 1897, paragraf 6 yang berbunyi, "Ini adalah kebenaran yang layak untuk kita pelajari dengan seksama. Yesus Kristus adalah satu-satunya persatuan yang agung. Dia memiliki atribut yang menyelaraskan semua perbedaan. Yesus memiliki kualitas karakteristik yang menyatukan semua perbedaan. Itu sebabnya Yesus disebut satu-satunya kesatuan yang agung. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Our High Calling, halaman 182, paragraf 3. Seperti berbagai bagian dari sebuah mesin, semuanya saling terkait erat satu sama lain, dan semuanya bergantung pada satu pusat yang agung, harus ada kesatuan dalam keberagaman. Tidak ada anggota firma Tuhan yang dapat bekerja dengan sukses dalam bekerja sendiri, terpisah dari yang lain. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu bekerja sama dalam ladang Tuhan, dan untuk itu kita harus bersatu dengan pusat yang agung, yaitu Yesus Kristus, sebab Yesuslah satu-satunya yang mempunyai atribut untuk mempersatukan semua perbedaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dipersatukan? Renungan hari ini menyatakannya dalam Jesus Name Above All Names, halaman 330, paragraf 4. Mereka disatukan dengan kesalahan mereka yang berbeda, semuanya dengan kecenderungan yang diwarisi dan dikembangkan untuk kejahatan. Tetapi, di dalam dan melalui Kristus, mereka, yaitu para murid, harus tinggal dalam keluarga Allah, belajar untuk menjadi satu dalam iman, dalam doktrin, dalam roh. Mereka akan menghadapi ujian, keluhan, perbedaan pendapat. Tetapi selama Kristus tinggal di dalam hati, tidak akan ada perselisihan. Kasih-Nya akan menuntun kepada kasih bagi satu sama lain. Pelajaran dari Sang Guru akan menuntun kepada penyelarasan semua perbedaan, membawa para murid ke dalam kesatuan, sampai mereka menjadi satu pikiran dan satu pertimbangan. Kristus adalah pusat yang agung, dan mereka akan mendekati satu sama lain secara seimbang, sebagaimana mereka mendekati pusat itu. Para murid satu dalam iman, dalam doktrin, dan dalam roh. Mereka satu dalam pikiran dan pertimbangan. Ini semua karena mereka tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal dalam hati para murid. Jika ada perbedaan dalam sebuah pergerakan, atau kelompok, atau jemaat, hal itu dapat dipastikan karena adanya perbedaan roh. Ada yang menerima roh Kristus dan ada yang tidak. Dan dari buah-buahnya lah kita dapat mengenal mereka. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, yang terutama dan terpenting adalah menerima Kristus dalam hati. Maka sesudah itu kita akan satu dalam iman, dalam doktrin, dan dalam roh. Sebab Yesus itulah iman. Galatia 3 ayat 24 dan 25 berkata, "Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun." Yesus itulah pusat doktrin. Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 453, paragraf 3. Kristus adalah pusat dari semua doktrin yang benar. Semua agama yang benar ditemukan dalam firman-Nya dan di alam. Dan Yesus itulah roh. Suratnya nomor 66 tahun 1894, paragraf 18. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya jelas sekali, untuk persatuan kita, baik dalam iman,
dalam doktrin, dan dalam roh, hanya di dalam Yesus Kristus. Karenanya, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, khususnya bagi umat-umat Allah yang percaya bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Sebab hanya dengan menerima Roh Kristus, maka kesatuan iman, doktrin, dan roh menjadi bagian kita bersatu dalam bekerja bagi Tuhan. Serta, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 330 paragraf 3. Yesus menegur murid-muridnya, ia memperingatkan dan menasihati mereka, tetapi Yohanes dan saudara-saudaranya tidak meninggalkannya. Mereka memilih Yesus meskipun ditegur. Juru selamat tidak meninggalkan mereka karena kelemahan dan kesalahan mereka. Mereka terus-menerus menanggung pencobaannya dan mempelajari pelajaran hidupnya sampai akhir. Dengan memandang Kristus, karakter mereka diubahkan. Jika Yesus adalah pusat hidup kita, maka meski kita ditegur oleh Yesus, kita tidak undur, tetapi tetap bersamanya dan terus memandang pada Yesus. Sebab Yesus tidak pernah tinggalkan kita, meski kita punya kelemahan dan buat kesalahan. Dan bila kita terus memandang pada Yesus, kita tidak hanya menjadi satu, namun kita juga akan diubahkan menjadi seperti Yesus, yaitu dalam karakter. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Jika kami semua percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus, maka Roh Kristus itulah yang mempersatukan kami. Kami dapat bersatu dalam iman, dalam doktrin, dalam roh, dalam pikiran dan pertimbangan. Itu bukan hasil usaha kami, tapi pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus maka persatuan menjadi bagian kami. Sebab Yesuslah pusat yang agung, pusat yang mempersatukan, karena Dialah satu-satunya yang mempunyai atribut yang mempersatukan semua perbedaan. Sehingga pekerjaan Tuhan di dunia ini dapat lebih maju, lebih meluas, oleh karena umat-umat-Mu bersatu dalam bekerja. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.